kita nggak mau perang. Iya. Tapi yang mau perang itu kan kekuatan besar ini, Cina dengan Amerika Serikat. Cina, apa sih yang Anda maksud dengan 9 garis putus? Perkasa mempersembahkan program Think Outside the Box, sebuah podcast yang minim sensasi namun penuh dengan informasi bagi para pemerhati NKRI. Let's go! Prof. Hikmahanto yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya senang bisa ketemu dengan Prof. hari ini di posko kami, Perkasa. Terima kasih. Kami membuat kegiatan, Prof. Bagaimana seluruh pemerhati dari Sabang sampai Merauke mengetahui tentang Laut Cina Selatan ini. Kami lihat dari pengalaman Profesor, tentunya Profesor sangat ahli dalam hukum internasional ini. Kita angkat Laut Cina Selatan di sini dan kami sangat senang, kami sangat bangga bisa menyajikan kepada pemerhati di seluruh NKRI ini. Mungkin kita akan mulai, Prof. Kita ngulik-ngulik tentang Laut Cina Selatan ini, Prof. Silakan. Namun sebelumnya saya sangat tertarik. Saya lihat Prof di pengalamannya itu pernah di Jepang, Inggris, Amerika dan lain sebagainya, Prof. Bisa ceritakan sedikit pengalaman Prof di negara-negara yang pernah Profesor datangin atau menimba ilmu di sana. Bisa ceritakan sedikit, Prof? Ya, terima kasih Pak Iskandar. Pertama kali juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang dalam forum ini. Iya, Prof. Dan perkenankan saya juga menyapa nih para pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semoga sehat ya, dan dalam masa pandemi ini kita tentu harus tetap meningkatkan imunitas kita. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ya, sebenarnya ayah saya itu seorang diplomat. Wow. Nah, jadi karena seorang diplomat, jadi ya biasa kita harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Iya, Prof. Pertama pernah di Kamboja, lalu kemudian ditempatkan di Singapura. Iya, Prof. Bahkan pernah ke New York Iya. ketika saya masih SMP, SMA. Dan kemudian saya setelah itu selesai, tidak ikut lagi sama orang tua. Iya. Tapi saya melanjutkan studi S2 di Jepang di Keio University dan kemudian di S3 di Inggris di University of Nottingham. Jadi itu pengalaman yang membuat saya mungkin akrab dengan isu-isu internasional. Iya, Prof. Tetapi saya masih ingat ketika saya kepingin menjadi seorang diplomat. Iya, Prof. Ayah saya mengatakan kalau kamu jadi diplomat bagusnya belajar hukum. Karena nanti kalau berdebat kamu punya dasar pasal gitu ya. Iya, Prof. Nah, sehingga saya menekuni hukum ini. Iya. Mulai S1, S2 dan S3. Tapi saya pada waktu itu sebenarnya ingin juga tetap menjadi diplomat. Tapi ayah saya bilang, udahlah kamu cari profesi yang lain aja. Iya. Harusnya kan dari hukum itu bisa ke diplomat juga, Bro. Karena di Kemlu kan banyak dari hukum juga, Bro. Betul sekali. Iya, Tapi ayah saya bilang sebenarnya sih bukan tidak bangga terhadap instansinya, Kementerian Luar Negeri. Tapi beliau mungkin melihat potensi saya akan lebih maksimal kalau bukan di Kemlu. Oh, begitu, Prof, ya. Jadi beliau bilang katanya nanti gini, kalau kamu bagus, berhasil, nanti dibilang ada bapaknya. Tapi kalau misalnya jelek, nanti bapaknya bagus, kenapa anaknya seperti ini? Jadi waktu itu saya berpikir, ya sudah saya akan mengambil profesi yang saya senangi, yaitu mengajar. Karena saya sejak tahun kedua, tahun ketiga pada waktu mahasiswa S1 di Fakultas Hukum UI, itu saya senang memberikan, namanya dulu tentir gitu ya, memberikan kepada teman-teman apa yang ada di kuliah supaya mereka memahami secara mudah lah kira-kira seperti itu. Jadi karena itu terus saya mengatakan saya mau jadi dosen. Lalu figur yang saya lihat adalah Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Wah, itu ahli hukum internasional itu. Dan juga akhirnya juga bisa jadi praktisi kan, bisa menjadi menteri luar negeri dan lain sebagainya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau saya memperkuat diri di bidang profesi dosen, tetapi juga tidak lepas dari isu-isu internasional. Dan
karena ayah saya pernah jadi diplomat, jadi ya tahulah bagaimana diplomasi itu dalam prakteknya, kira-kira seperti itu. Betul, Prof. Wah, menarik sekali, Prof, pengalaman ini. Tentunya dengan pengalaman seperti ini, apa yang kita angkat hari ini adalah masalah Laut Cina Selatan, Prof. Betul, betul. Ini menarik sekali, Prof. Kita perlu mengedukasi atau menyampaikan kepada pemerhati NKRI kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kenapa ini sampai rame seperti ini, apalagi kita lihat Inggris bergabung Amerika dan negara lain sebagainya. Namun sebenarnya dia kan tidak ada di Laut Cina Selatan ini. Dia bahkan di luar jauh. Nah, bisa Profesor ceritakan historisnya. Karena kami lihat itu atau kami mendengar itu historisnya seperti ini, seperti itu atau tradisional. Bagaimana ini? Mungkin Prof bisa menyampaikan selalu bertahan terhadap hal-hal demikian. Kalau ditinjau dari hukum internasionalnya, bagaimana itu, Prof? Ya, sebenarnya masalah terkait dengan Laut Cina Selatan ini sebenarnya diklaim oleh Cina ketika pemerintahannya itu bukan pemerintahan sekarang, pemerintahan komunis, tetapi pemerintahan nasionalis, ya kan? Ada namanya Chiang Kai-shek itu yang akhirnya sekarang ada di Taiwan, karena terdesak oleh pemberontakan dari komunis sehingga pemerintahan nasionalis keluar dari sana. Tapi kan kita juga lihat bahwa sebelum ini Cina itu dipimpin oleh seorang kaisar, ya kan? Nah, jadi pada waktu pemimpin di Cina itu dipegang oleh nasionalis, mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada 9 garis putus. 9 dash line. 9 dash line yang sekarang itu populer dengan istilahnya 9 dash line. Walaupun ada yang mengatakan sebenarnya 11 garis putus. 11 garis. Iya. Nah, di 9 dash line ini dasarnya apa? Dasarnya adalah karena nelayan-nelayan Cina zaman dahulu kala mereka menangkap ikan, mencari ikan itu sampai ke Natuna kita katanya, Prof. Natuna. Iya. Tapi bukan di kedaulatannya ya. Betul. Tapi di yang kalau kita lihat itu di hak berdaulat. Hak berdaulat. Jadi itu yang di zona ekonomi eksklusif. Betul, Bro. Nah, jadi sampai ke sana. Setelah pemerintahan Chiang Kai-shek ini lari ke Taiwan, ini diteruskan oleh pemerintah Cina komunis yang memang kita harus pahami bahwa Cina ini kan punya penduduk yang besar. Betul. 1,2 miliar. Iya. 1,4 juta. Iya. Nah, ini karena jumlahnya sekian miliar, katakanlah itu. Mereka kan perlu untuk makan. Betul. Mereka perlu energi dan lain sebagainya. Nah, di 9 garis putus yang diklaim ini, ternyata ini banyak sekali menyimpan sumber daya alam. Wow. Ya, apakah itu gas, apakah itu ikan ya di kolom airnya yang kita sebut sebagai zona ekonomi itu banyak sekali menyimpan berbagai hal yang saya yakin bahwa suatu pemerintahan dengan negara yang besar dengan penduduk yang lebih dari 1,2 miliar gitu itu perlu ya makan, perlu listrik dan lain sebagainya. Jadi potensi yang begitu banyak, ada niat mulai dari Pak Chiang Kai-shek itu mungkin ingin mengambil mungkin potensi yang ada di Natuna itu, Pak ya, atau di Laut Cina Selatan ini. Betul sekali. Ya, betul sekali. Memang kalau di sana sih, kalau misalnya kita lihat di peta itu kayak misalnya Kepulauan Spratly gitu ya, itu cuma bebatuan saja. Nggak ada orang yang misalnya tinggal di sana. Tetapi kan dari bebatuan ini penting karena apa? Bisa ditarik garis. Untuk garis pangkal atau segala macam itu ya, Prof ya. Makanya mereka selalu mengklaim itu. Nah, isu utama sebenarnya ada 3. Iya, Prof. Isu utama ada 3. Pertama adalah isu yang berkaitan dengan masalah kedaulatan. Iya, Prof. Nah, masalah kedaulatan ini Cina ternyata membuat 9 garis putus itu overlapping dengan negara seperti Vietnam. Betul. Dengan Filipina. Dengan Malaysia, dengan Brunei. Indonesia juga terpotong sedikit di Natuna kita kalau nggak salah. Betul, tapi itu isu yang berikutnya. Oh, itu berikutnya, betul. Iya, karena kalau yang isu yang istilahnya sengketa teritorial, itu jelas ada overlapping claim antara Cina dan kemudian 4 negara ini. Betul, Bro. Nah, kemudian pada tahun 2016
2015-an kalau saya tidak salah, Filipina mengatakan begini, saya akan pergi ke yang namanya Permanent Court of Arbitration. Saya nggak menyengketakan apakah ini wilayah Filipina atau wilayah Cina, tapi dia pintar Filipina. Dia ingin mengatakan gini, wahai PCA, Permanent Court of Arbitration, Arbitrase, ya, apakah dalam ketentuan hukum laut internasional UNCLOS 82 ya, itu dikenal tidak 9 garis putus itu? Betul. Ya kan? Nah, cuman itu simple pertanyaannya. Arbitrase menjawabnya apa itu, Prof? Arbitrase menjawab, itu tidak dikenal. Tidak dikenal, Prof, tidak ya? dikenal. Nah, atas dasar itu kan berarti China ini ada sedikit keberanian melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di UNCLOS 82 ini, mungkin begitu ya, Prof ya? Nah, ini kaitannya dengan gini. Ya, Bro. Kalau misalnya masalah sengketa antar negara, terutama sekali terkait dengan masalah perbatasan, boleh aja orang kalah di dalam lembaga peradilan, tetapi biasanya mereka akan bilang, saya nggak akan akui itu. Karena ini berbeda dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional, pengadilan itu bisa memaksakan, ada polisi yang bisa mengeksekusi misalnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks hukum internasional, nggak ada negara yang entitas yang lebih tinggi daripada negara. Sehingga mereka, dia bilang, walaupun itu ada putusan, saya tetap ada di sini. Buktinya saya akan tetap minta nelayan saya untuk memancing ikan. Saya akan siapkan Coast Guard saya. Bahkan kalau perlu angkatan perang saya. Wah, bisa sampai begitu ya, Prof? Ya, kalau dalam konteks hukum internasional, masyarakat internasional memang seperti itu. Jadi pengganti dari, katakan tadi Prof mengatakan ada polisi, ada misalnya kejaksaan, ada pengadilan, semuanya. Apa pengganti secara internasional ini mungkin perlu kita sampaikan kepada pemerhati NKRI kita ini, sehingga mungkin ke pemerhati, mungkin juga kepada katakanlah pejabat-pejabat kita, mungkin sudah tahu, tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya biar tahu lagi, sehingga posisi Indonesia ini kan ada di sini, Prof. Betul nggak, Prof ya? Betul. Nah, ini mungkin perlu coba bagaimana, Prof? Jadi bagaimana selanjutnya misalnya kayak Indonesia nanti, kan kita sudah di UNCLOS 82. Nah, bagaimana kita untuk menyampaikan ke mereka, atau kita diam saja, tidak usah berbuat karena kita sudah diakui, atau bagaimana, Prof? Gimana, jadi Prof? Dalam konteks masyarakat internasional, entitas yang lebih tinggi daripada negara itu tidak diakui. Tidak ada. Saya ambil contoh begini ya. Gimana, ambil contoh misalnya kita di kelas. Prof. Kan ada murid, ada guru lah gitu ya. Prof. Nah, kalau misalnya dalam konteks hukum nasional itu ketika murid ada di kelas, di ruang kelas, dan kemudian ada guru. Karena guru bisa mengatakan, kalau kamu rame, saya kasih kamu nilai C, misalnya gitu. Tambah rame lagi, saya kasih nilai D. Kan gitu. Jadi ada paksaan, bisa dilakukan seperti itu. Tapi ketika guru tidak ada, ya kan? Artinya kan semua adalah siswa-siswa satu kelas yang kedudukannya sama sebenarnya. Nah, memang mereka bisa menunjuk ketua kelas. Betul. Tapi peran dari ketua kelas ini tidaklah sama seperti guru. Dia nggak bisa bilang bahwa kamu awas ya kalau kayak begini, nanti saya kasih nilai jelek gitu. Nggak punya kewenangan seperti itu. Dia hanya mengkoordinasi. Nah, dalam konteks seperti itu, maka hukum internasional atau masyarakat internasional itu dalam posisi seperti itu. Jadi kedudukan kita sama. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita tahu kalau dalam kelas nggak ada guru gitu ya, itu ada, mohon maaf nih, ada jagoannya, iya kan? Ada yang wali kelas, bahkan ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang bertato gitu ya. Nah, di situ orang akan mengatakan, saya takut sama yang bertato, saya takut dengan yang punya uang. Artinya apa? Dalam masyarakat internasional terjadi seperti itu. Ada negara yang secara ekonomi dia kuat, ada negara yang secara militer dia kuat. Bahkan ada negara yang ekonomi militer kuat. Nah, sekarang ini Cina dalam posisi seperti itu. Secara ekonomi dia kuat sekali. Secara militer dia kuat juga. Nah, jadi Pak Iskandar, kalau kita melihat seperti ini ya, maka yang namanya aturan itu seperti kayak, mohon maaf, di hutan. Jadi hukum rimba. Hukum rimba. Siapa yang kuat?
Dialah yang berkuasa. Ini menarik sekali, Prof. Sekarang bagaimana? Kita ini kan di Asia Tenggara, Prof. Iya. Ada berapa itu? 11 apa 12 kita kan Betul. Asia Tenggara nih, misalnya Indonesia. Katanya nih dulu Iya. kan kita pemimpinnya, Prof. Betul. Paling besar, negara kita 17.500 kurang lebih Iya. pulau. Kita bisa bagaimana mengkolaborasikan ini sehingga kita kepada katakanlah China yang mengambil Filipina, katakan dan lain sebagainya, supaya ada apa ya? Supaya ada kekuatan, atau bagaimana kaitannya dengan Asia Tenggara, dengan Asia atau dengan dunia? Contohnya, tadi kan Prof mengatakan ada seperti jadi hukum rimba. Iya. Padahal ada negara-negara besar akhirnya dia Iya. mungkin melihat Asia Tenggara ini kecil banget, akhirnya dia datang ke negara kita ini. Iya. Itu boleh kan? Itu sah saja sebenarnya, Iya. Prof. Jadi gini, tadi saya menjelaskan dalam konteks sengketa wilayah. Sengketa wilayah. Oke. Walaupun sudah ada putusan, Iya. ternyata Cina yang secara ekonomi militer kuat, dia bilang apa putusan itu? Enggak, saya enggak mau patuh, Iya. saya tidak abaikan. Karena Cina juga mengatakan, saya kan nggak pernah datang ke Iya, PCA. Iya. Saya juga nggak mau datang, saya nggak mengakui. Jadi dia mengatakan kepada Filipina, walaupun Filipina menang, bahkan kapal-kapal nelayan yang mulai masuk ke Betul. wilayah yang disengketakan, diusir sama Cina Iya, itu. betul, Bro. Dan akhirnya mereka keluar karena ya menghadapi Cina yang kekuatannya Sangat besar itu ya, besar. Bro, ya. Nah, tapi juga perlu diingat, selain ada sengketa terhadap wilayah, Iya. ada sengketa terkait dengan masalah yang namanya silence of communication. Silence of Nah, jadi Pak Is mungkin Iya. dari Angkatan Laut tahu itu Iya, ya. silence of Nah, communication. SLOC itu silence Iya. of communication itu biasanya untuk pelayaran internasional. Betul. Ya, dari satu samudra, bernavigasi dari satu samudra ke samudra lain akan lewat di situ. Betul. Nah, di Laut Cina Selatan itu juga banyak kapal-kapal dagang gitu ya, yang mengangkut barang-barang itu yang berseliweran. Ya, dan ini sangat apa ya? Lalu lintas pelayaran atau Pelayaran. navigasi sangat padat di sana. Betul. Bro. Apakah dari Australia? Betul. Apakah dari Indonesia, dari Jepang, dari Korea Selatan, ya, dari Amerika Serikat. Dan itu menjadi urat nadi yang sangat penting, dan kalau diblok ya, diputus gitu, itu berbahaya. Dia bisa putar kemana-mana itu, Putar Prof, ya. kemana-mana dan biayanya akan mahal. Operasional sangat tinggi, Operasional, Prof. Biaya betul. operasional sangat tinggi. Nah, di sini ada kekhawatiran dari banyak negara yang bukan ada di kawasan. Yap. Tadi kan Pak Iskandar tanya, kenapa kok sampai Inggris juga Ikut terpikir semuanya. dan lain sebagainya. Nah, ini karena ini. Iya. Karena mereka khawatir kalau Cina mendominasi di Laut Cina Selatan. Navigasi semuanya bisa dihambat. Dihambat, ditutup. Oke. Jadi itu mereka yang khawatir. Iya. Dan Amerika Serikat kita tahu lah, walaupun tadi saya katakan tidak ada polisi katanya, Iya. tapi Amerika Serikat mengatakan saya ini polisi dunia. Iya. Ya kan? Jadi saya akan ada di mana-mana. Dan dia tidak suka dengan cara Cina melakukan tindakan yang katakanlah mendominasi itu. Iya, Prof. Nah, di bawah Presiden Trump terlebih lagi, Iya. karena mohon maaf, Trump itu kurang suka dengan Cina. Kita Iya, tahu ya dari kita lihat. berita-berita Masalah perdagangan kayaknya. masalah perdagangan, bahkan Perdagangan. sampai juga mengatakan kalau COVID-19 itu ya asal Datang muasalnya dari dari sana, Cina ya dan lain betul. sebagainya gitu. Iya. Sehingga apa? Amerika sangat agresif. Iya. Tapi alasannya bukan karena ada kepentingan Amerika terhadap silence of communication, tetapi dia bilang bahwa saya ini membantu negara-negara di kawasan, termasuk Filipina dan lain sebagainya, yang punya sengketa dengan Cina, dan Cina itu tidak benar. Iya, Prof. Ini udah ada putusan, gitu kan? Jadi mau menjadikan polisi terhadap Cina gitu Cina, ya, betul. atas nama negara-negara lain. Nah, ini yang membuat ketegangan di Laut Cina Selatan. Ya, ketegangan yang Amerika Serikat beberapa minggu yang lalu mereka melakukan latihan militer di sana. Latihan, betul. Itu dibalas sama Cina. Iya. Mungkin Cina bilang, emang saya takut. Kalau dulu saya takut sama kamu, tapi sekarang saya udah punya berbagai hal, kekuatan, saya tidak takut. Dibalas gitu. Lalu Amerika lakukan lagi, Cina lakukan lagi. Bahkan terakhir yang saya dengar, mereka melakukan latihan militer dengan amunisi-amunisi Peluru tajam semuanya. Peluru tajam. Pakai Amunisi hidup. misil Betul sekali. ICBM segala. Iya, itu sebenarnya dalam konteks hubungan antar negara. Iya. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh lawannya kepada lawannya, bahwa saya nggak main-main juga nih. Saya siap kalau misalnya berperang. Ya. Nah, artinya apa? Jadi ada kemungkinan, Prof. Misalnya diplomasi dan lain sebagainya ini
tercipta atau tidak terbentuk, eskalasi meningkat, apa mungkin ini ada pertempuran atau bagaimana menurut Prof ini? Ya memang kalau misalnya ditanya ada kemungkinan, mungkin ada kemungkinan Mungkin juga. itu ada Prof iya, ya, mungkin karena ada Prof ya. sekarang ini ketegangan yang kalau dulu disebut sebagai perang dingin, Iya. ya, Iya, jadi tidak menggunakan senjata langsung begitu, Iya, Bro. tapi latihan militer atau sebelumnya sih cuman antar pemimpin, Iya, dia menyampaikan ini, menyampaikan itu, bolak-balik seperti itu. Iya. Sekarang kan sudah sampai di level kita menggunakan militer tapi untuk latihan. Iya, Prof. Ini kan sebenarnya satu step sebelum perang itu sendiri gitu kan. Prof. Itu Jadi yang tinggal satu klik jadi nih, satu Prof, klik ya? bisa jadi. Jadi, Prof. Ya. Oke, Prof. Nah, itu yang kemudian tentu tidak akan memberikan keuntungan bagi siapapun di kawasan. Betul. Ya, artinya gini, kita ini kayak Indonesia, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya, Vietnam, kita nggak mau perang. Iya. Tapi yang mau perang itu kan kekuatan besar ini, Betul. Cina dengan Amerika Serikat. Iya. Tapi dampaknya dampaknya pasti ke ada, kita pasti ada dampaknya. Prof. ada ya kayak Iya. peribahasa bilang gitu ya, Iya. dua gajah bertarung itu. Pelanduk mati di Pelanduk. tengah-tengah. Nah, kita kan nggak mau seperti Asia itu. Tenggara ini mati di tengah-tengah, Betul. Prof ya. Iya, Prof. Nah, dalam konteks itu menurut saya nih pemerintah ya, Ibu Menlu mungkin bisa melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy. Ini upaya-upaya kita berarti ya. Upaya-upaya dari kita. dari Indonesia sebagai kita yang ada terlibat di Asia Tenggara. Betul sekali ya. Betul sekali. Jadi supaya tidak perang dingin itu berubah menjadi perang panas. Iya, Prof. Ya, antara Cina dengan Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya tunggu dulu. Tapi kan tadi kan Pak Is bilang bahwa kan kita juga punya masalah dengan Cina. Gini ceritanya. Kalau yang dengan Indonesia tuh begini. Gimana itu, Prof? Jadi kan Cina ada 9 garis putus. Karena kita kan agak diam-diam aja saya lihat Betul. ini. Jadi Menteri Luar Negeri kita kan kalau saya tidak salah itu bertemu dengan Pompeo ya, dengan Menteri Luar Negeri. Ditelepon ya. Ditelepon segala macam itu, tapi bicaranya anteng-anteng aja. Iya. Apakah karena kita tidak langsung atau bagaimana, atau karena klaimnya yang tadi itu mungkin bisa dijelaskan kepada pemerhati NKRI di Sabang sampai Merauke ini, Prof. Gimana? Iya, Prof? terima kasih. Ini memang gini, ada alasannya kenapa seperti itu. Iya, Prof. Jadi kan seperti saya katakan, Cina mengklaim 9 garis putus. Betul. Nah, kalau kita lihat di dalam peta, Ya. 9 garis putus yang diklaim oleh Cina itu, walaupun juga koordinatnya kita nggak tahu, Iya. ya kan? Betul. Ternyata kalau kita lihat Pulau Natuna, Iya. ya kalau kedaulatan sih masih 12 mil, itu tidak kena 9 garis putus, jadi nggak overlapping. Iya. Tetapi dalam hukum laut itu ada yang namanya zona ekonomi eksklusif, 200 itu ya. 200 mil. Iya, Ini bukan kedaulatan, karena yang dihaki bukan wilayah, Iya. tapi yang dihaki adalah sumber daya alam. Iya. Jadi dengan zona ekonomi eksklusif itu kita menjorok ke luar, katakanlah gitu ya, 200 mil. Nah 200 mil itu baru yang itu overlapping dengan 9 garis putus. Tapi di ujungnya saja, di ujung gitu kan. Betul. Tahun 2005 Menteri Luar Negeri kita Pak Ali Alatas ketika itu membuat surat ke Menlu Cina. Iya. Resmi beliau mengatakan, Cina apa sih yang Anda maksud dengan 9 garis putus? Gitu kan? Iya, betul. Nah, supaya kita tahu nih posisi. Iya. Tapi oleh Cina nggak dijawab Iya. surat itu. Sampai hari ini nggak dijawab secara tertulis. Iya. Tetapi secara lisan, Cina selalu mengatakan gini, Indonesia udahlah nggak usah khawatir. Oh, begitu. Kami ini menghormati kedaulatan Pulau Natuna. Iya. Nah kalau kedaulatan, itu yang 12 mil, Iya. pulau dan 12 mil itu memang nggak ada masalah. Nggak bersinggungan dengan Nggak bersinggungan. yang 9 itu. Yang 9 garis putus Garis itu. putus itu, Bro, betul. Yang bersinggungan tuh yang 200 mil 200 ini. mil, betul. Kan Bro. begitu. Iya. Nah, ya jadi pemerintah kita bilang, oke kalau gitu, kamu selalu bilang kayak begitu, berarti 9 garis putus itu nggak perlu saya akui. Iya. Jadi pemerintah Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui yang namanya 9 garis putus itu. Dan itu dibuat di peta China sendiri. Apakah secara peta internasional memang terdapat garis itu? Karena pernah kami dengar juga, mungkin Prof yang lebih familiar, lebih paham, itu ditulis di peta secara sepihak katanya. Apakah benar begitu, Prof? Mungkin kita Betul, Prof. dibuat secara sepihak, bahkan disebarkan ke para nelayan-nelayan Cina. Nelayan Cina. Sehingga nelayan-nelayan Cina itu mengambil ikan sampai ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Iya. Artinya apa?
pemerintah Cina juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia. Iya. Buktinya apa? Kapal-kapal nelayan Cina kamu Masuk pergi aja semua masuk kemana-mana. sana. Iya. Lalu kan kapal-kapal Cina ini kan kapal nelayan ya. Iya. Mereka kan khawatir nanti kalau misalnya ada TNI Angkatan Laut yang mengusir saya gimana, bahkan menyeret sampai ke wilayah Indonesia untuk diadili, atau misalnya kapal KKP gitu kan. Pemerintah Cina bilang udah jangan khawatir, kami ada di belakang Anda. Jadi mereka siapkan Coast Guard. Iya, dikawal kalau Dikawal, nggak salah, Prof. Dikawal untuk itu. supaya kalau diganggu, Iya, dia maju keduluan, ya? maju bisa maju dan nggak minta untuk diganggu gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Tapi juga ini kan dari Cina sebenarnya agak jauh nih 9 garis putus itu. Betul. Kalau dari Cinanya ya. Iya, berapa jauh banget ya? Jauh sekali. Itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Betul. Nah kalau misalnya nelayan biasa itu nggak mungkin. Iya. Jadi logistiknya bagaimana? Itu logistiknya dan itu. sebagainya. Nah yang saya dengar katanya ini sebenarnya diisi oleh para milisi-milisi. Iya, betul. Milisi-milisi yang dia nggak berpikir soal bisnis kalau milisi. Iya. Yang penting saya dapat gaji dari negara, saya ini dan sebagainya. Karena Cina tahu bahwa kalau dia mengklaim jangan cuma mengklaim di peta, Iya. tapi harus hadir di wilayah yang dia klaim. Iya. Nah kalau misalnya ini dianggap sebagai traditional fishing ground, Iya. di tempat nelayan-nelayan Cina mengambil ikan, ya harus dihadirkan kapal-kapal nelayan. Iya. Dan ingat, kalau misalnya kapal Bakamla kita datang gitu ya, atau kapal KKP, bahkan TNI Angkatan Laut, mereka tidak bisa melakukan penangkapan, bukan penangkapan, penembakan misalnya, Iya, itu nggak betul. bisa. Iya. Karena apa? Ini di wilayah yang bukan kedaulatan Indonesia. Betul. Ini di Bukan sini di tuh 12 mil itu bukan ya, yang Prof? 12 mil. Iya. Kalau 12 mil bisa Iya, gitu. Prof. Tapi kalau misalnya yang ini Iya. 200 mil itu kalau misalnya dia menangkap ikan tanpa persetujuan dari pemerintah kita, Iya. maka mereka bisa ditangkap. Iya. Tapi kayak pencuri mengambil barang orang kan. Iya, Prof. Jadi ini yang disebut sebagai illegal fishing. Iya, Prof. Nah, pemerintah Indonesia konsisten mengatakan bahwa kami tidak mengakui 9 garis putus. Buktinya kalau ada kapal-kapal nelayan dari Cina yang mengambil ikan di situ, kami tangkap. Betul. Dan kami bawa ke pengadilan, dan oleh pengadilan nanti ditentukan bahwa kamu telah mengambil mencuri ikan di wilayah kami, ya di zona ekonomi eksklusif. Iya. Kamu bersalah. Nah, Iya. jadi pemerintah kita sudah konsisten. Maka menurut saya kalau misalnya kemarin itu ditelepon sama Michael Pompeo, ya Menlu Amerika Serikat, Iya. ya Ibu Menlu bilang ya saya nggak akan ambil posisi. Iya. Karena apa? Saya nggak pernah punya masalah dengan Cina. Oh, betul Begitu. juga. Iya, Ya karena kita nggak mengakui. Iya, Ya kan? Tapi kalau misalnya Pak Michael Pompeo menelpon mungkin Menlu Filipina, ya mereka bilang, oh ya tolong saya kalau begitu. Iya, betul. Nah tapi juga Presiden Filipina katanya lebih bersahabat ya ke Cina ketimbang Presiden Aquino sebelumnya. Jadi ini juga ada masalah politik internal juga ya, bagaimana hubungan antar negara itu ditentukan oleh siapa yang menjadi presiden kan begitu. Nah tapi esensinya adalah Indonesia kita nggak pernah punya masalah. Tidak punya masalah. Oleh karena itu saya setuju dengan kebijakan pemerintah bahwa kita menganggap tidak ada masalah, tapi kita bisa menjadi istilahnya honest peace broker. Iya. Ya, jadi kita sebagai juru damai bagi dua kekuatan yang besar ini. Apakah ini sudah dilaksanakan sama Menteri Luar Negeri kita? Karena ini kan perlu perencanaan yang matang. Betul. Karena kita lihat agresifnya yang tadi memang kita tidak ada masalah, tapi dampaknya ada. Nah, tentunya kan perlu ada upaya-upaya mungkin dengan Asia Tenggara atau bagaimana sehingga yang tadi sebagai sebagai pemimpin leader lah untuk mendamaikan ini semuanya. Ada upaya ke sana? Memang upaya ke sana sudah ada. Iya, Prof. Cuman pertanyaannya adalah seberapa besar dan seberapa efektif. Iya, karena ini tentunya membutuhkan anggaran. Ya. Sementara di Indonesia kalau kita bicara sekarang ada pandemi. Jadi banyak anggaran ke sana begitu ya. Dan saya selalu ingatkan juga kepada Cina melalui press release saya dengan mengatakan Cina kamu jangan terlalu agresif di masa pandemi sekarang ini. Karena apa? Semua orang melihat bahwa seolah-olah ya Cina itu bertanggung jawab terhadap ini. Jangan kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena kita lihat selama masa pandemi ini memang Cina agak agresif untuk hadir di wilayah-wilayah yang mereka klaim berdasarkan 9 garis putus ini. Nah,
kalau misalnya Ibu Menlu mau lebih meningkatkan, sebenarnya bisa lagi ya, Iya. untuk supaya eh, bukan kita berhadapan, tetapi Iya. justru menenangkan Amerika Serikat dengan Cina, Iya. supaya tidak terjadi perang panas itu. Iya. Karena kalau misalnya jadi perang panas, nggak ada yang diuntungkan siapapun. Itu Semuanya rugi ya, Prof. ya? semuanya Semuanya rugi. Prof, Iya. ya. Nah, Oke. tapi juga Ibu Menlu sulit untuk mengajak Iya. negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN. Iya, Prof. Karena apa? Ternyata di ASEAN kita nggak kompak. Walau kita kan jadi ketua di PBB lagi kalau saya nggak salah, Prof. Oh ya, tapi itu sebagai nggak ada presiden. pengaruh. Nggak ada pengaruhnya itu, Prof. Nggak ada pengaruh. Tapi bisa juga Iya. justru pada masa sekarang, karena Iya. kita dalam 1 bulan ini menjadi presiden dari Dewan Keamanan Dewan PBB. Keamanan PBB. Betul. Kita mengusulkan bahwa ini Iya. harus kita bicarakan. Iya. Kadang-kadang Diagendakan betul ya, Prof, ya? diagendakan, betul. Iya, Prof. Kadang-kadang perang panas itu bisa dihindari lewat dialog, Iya, Prof. lewat pembahasan dan pembicaraan begitu ya, diplomasi. Nah itu yang kalau misalnya Ibu Menlu bisa, itu disampaikan saja Oke. bahwa ini isu yang bisa mengancam perdamaian dunia ya dari kawasan kita. Betul. Dan itu yang harus kita selesaikan bersama begitu ya. Iya, Prof. Nah, tapi kalau misalnya mengajak ASEAN itu juga sulit. Karena Sulit, apa? Prof, ya. Di antara anggota ASEAN itu ada ya kayak Filipina, Vietnam, Malaysia, itu pasti akan berhadapan dengan Cina karena mereka punya sengketa. Sementara kalau kayak Kamboja, Laos, itu mereka dekat dengan pemerintah Cina. Ya mungkin Oke. banyak infrastruktur yang dibangun di sana dari pinjaman dari Cina Iya, dan lain sebagainya. Saya dengar itu ada bantuan ya Iya. dari negara China kepada negara-negara kita itu. Iya. Tapi bantuan itu supaya semuanya mengikuti mereka. Iya. Apakah benar itu, Prof? Kalau Menurut dalam hubungan pendapat internasional itu sah saja itu. itu Oh, gimana? sah, biasa aja gitu kan. Biasa, Prof, ya. Ya kan sama aja kalau misalnya kita dalam satu kelas gitu kan, pasti kita yang susah ini mendekat sama orang yang kaya gitu, Oke, biar oke. kecipratan gitu kan. Jadi kayak Amerika Serikat juga sama, Amerika Serikat, mungkin Jepang, Inggris, Australia. Mereka memberikan bantuan-bantuan ke negara berkembang bukan berarti itu makan gratis gitu kan. Iya, no freelance ya. No freelance No gitu kan. freelance. Tetapi ada kepentingan-kepentingan dan sekarang Cina sudah menjadi negara besar, ya tentu dia juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan memang idenya adalah kalau misalnya ASEAN gimana supaya tidak solid gitu kan. Ya kan ilmunya adalah pecah belah ya. divide et impera kan gitu. Divide et impera. Terus kalau ini, Prof, ini kan tadi pecah belah segala macam. Tadi ada menarik juga, Prof, mengatakan tadi ini menggelitik banget nih, Prof. Manakala negara itu besar, ekonomi dan lain sebagainya, dia akan aneh-aneh lah gitu ya, Prof, ya. Nah, kalau kita coba ini kan, kita lihat geopolitik atau geostrategiknya China ini, Prof. Kalau kita misalnya lihat kekuatan Amerika, misalnya dia bergabung dengan Inggris, Australia dan lain sebagainya. Kalau kita coba metrik atau kita buat tabel itu, menurut pendapat profesor mungkin yang sering seminar di Jepang, Amerika, kekuatannya itu kira-kira gimana, Ya, Bro? kalau secara militer. Berimbang nggak atau gimana, Bro? Ya, kalau secara militer ya. Iya, Bro, gimana? Kalau Bro? Cina berhadapan dengan banyak negara ini ya pasti kalah lah gitu ya. Gitu, Bro, Tapi ya? ingat, Iya, Bro. era sekarang Iya, itu ekonomi yang berperan. Oh, Cina itu punya pasar yang luar biasa. iya, Bro. Pasar dalam artian ini punya 1,2 miliar orang. Iya, Bro. Dunia sekarang ini disibukkan dengan mencari pasar, pangsa pasar. Iya, Bro. Ya kan? Coba bayangkan, kita mohon maaf ini kan, saya sebut nama boleh ya. Iya, iya. Misalnya YouTube, kita ikut Iya. YouTube. Kalau di Cina, mereka buat sendiri. Iya, Prof. Dia buat sendiri. Google di Indonesia populer, itu Iya. dari Amerika. Iya. Di Cina mereka punya sendiri. Oh, iya. Coba kita cari Google di Cina, nggak ada. Iya. Ya kan? YouTube nggak ada gitu kan. Karena apa? Kalau misalnya mereka dapat 1,2 miliar, katakanlah nggak usah 1,2 miliar. Iya. Ya kan? Seperempatnya aja, mungkin sampai 300-an juta Iya, Bro. orang. Lumayan besar itu. Iya, Bro, betul. Ya kan? Nah, lalu kemudian Belum lagi 5G ya katanya. 5G. 5G lagi tuh, Iya. Bro. Belum lagi Cina itu dia menjadi produsen-produsen barang-barang yang orang bilang barang kelontong dan lain sebagainya. Tetapi itu kalau tidak ada, kemana lapangan pekerjaan di Cina? Iya, Kan tidak akan ada. Iya, Bro. Ya kan? Justru Trump itu marah karena apa?
Banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang populer di Amerika, dia mau cari keuntungan besar, dia pindahkan pabriknya ke Cina. Iya, bro. Ya kan? Nah, Trump bilang, nah kalau kayak begini lapangan pekerjaan di Amerika hilang dong kalau gitu. Sehingga dia buat tarif yang tinggi supaya perusahaan-perusahaan dari Amerika, bahkan juga perusahaan Cina, kalau dia mau menjual barang ke Amerika Serikat, dia akan kena tarif yang tinggi. Iya, betul. Nah gitu kan. Jadi yang perlu diingat adalah sekarang ini orang tidak lagi perang untuk mendapatkan teritori. Itu udah selesai sejak tahun 45. Orang tidak lagi perang karena dia mencari pengaruh. Udah nggak ada lagi. Tapi sekarang orang bertarung, ya bisa juga jadi konflik bersenjata. Karena apa? Ini masalah pasar ini. Karena pasar ini jadi tempat berproduksi, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kemudian ke depan nanti orang perang untuk mendapatkan apa? Data, Prof ya. Data. Jadi sekarang ini yang namanya cyber dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting. Iya, Bro. Justru kita ini sebagai negara kalau bisa jangan kita hanya cuma di tengah-tengah lihat kanan lihat kiri. Prof, itu. Sehingga ini menarik Prof tadi ya. Tentunya harus ada langkah-langkah konkret ya Prof ya. Supaya kita jangan penonton aja atau gimana menurut Prof? Jangan jadi penonton aja, mungkin bagaimana kira-kira Indonesia supaya, kan Indonesia ini kan market juga Prof. Betul. Kita 170 juta kalau nggak salah Prof ya, kurang lebih ya. Iya, kalau dari segi penduduknya kan 270 juta. 270. Betul, Prof. Nah, ini jadi kan pasar kita jadi pasar. Nah, berarti kalau kita jadi pasar mungkin orang akan damai-damai aja dengan Indonesia ini Prof. Iya, banyak negara melihat Indonesia sebagai pasar. Kan daya belinya juga lumayan. Mohon maaf kalau saya bandingkan Cina 1, sekian miliar juga. Tetapi dari segi daya belinya banyak masih rakyat miskinnya daripada kelas menengahnya. Di Indonesia kita banyak kelas menengahnya. Artinya purchasing power, daya belinya itu ada. Sehingga apa? Mohon maaf, sekarang ini masa pandemi katanya krisis. Tapi sepeda Brompton habis di banyak negara. Di Indonesia udah habis. Kenapa? Coba kelas menengahnya. Kelas menengah Prof. Kelas menengahnya ini penting sekali. Jadi orang melihat Indonesia sebagai pasar. Mereka berdatangan. Tapi bagaimana kita? Apakah kita bisa punya produsen-produsen yang tangguh, yang bisa melawan dengan produsen-produsen dari luar? Nggak usah bersaing di luar negeri, bersaing di Indonesia saja. Prof. Nah itu yang penting. Nah kalau misalnya ada produsen-produsen tangguh yang bisa bersaing di dalam negeri, nah baru mereka bisa keluar. Ya kan? Ingat ya, Vietnam sekarang itu dia punya memproduksi mobil sedan yang sudah bentuknya udah kayak mobil-mobil sedan yang pada umumnya sekarang ada. Bro. Nah sementara kita masih terseok-seok nih. Bro, betul. Nah ini yang mungkin banyak hal yang harus kita selesaikan memang. Bro. Betul. Membangun produsen yang tangguh itu kalau bisa ya jangan ada korupsi, kan gitu kan? Membangun produsen yang tangguh itu jangan kemudian izin berbelit-belit. Setuju. Karena sekali, ujungnya nanti kalau kita punya produsen yang tangguh adalah lapangan pekerjaan. Betul. Tersedia semua di mana-mana. Betul, Bro. Kalau kita sekarang mungkin banyak orang mengatakan ya kita kan kelas menengah banyak, tetapi kelas menengah itu lebih banyak karena eksploitasi sumber daya alam. Bro. Kalau bisa jangan kemudian sumber daya alam yang kita eksploitasi, tetapi seperti Cina justru buat barang-barang mungkin kelontong, barang-barang sehari-hari, bahkan juga mobil ini dan lain sebagainya. Atau mungkin sumber daya alam di Cina sendiri sedikit mungkin, makanya kalau kita lihat Laut Cina Selatan itu kan potensinya begitu banyak, gas, minyak dan lain sebagainya. Menurut Prof, dulu ada yang mengatakan bahwa orang itu bisa berperang itu gara-gara potensi, atau orang kan sekarang lagi sibuk dengan energi karena habis lama-lama habis. Apa ini mungkin yang membuat China itu dia ingin mengambil di potensi yang ada di situ, Prof? Pertama karena pemerintah Cina tahu rakyatnya banyak. Bro. Sebenarnya sih kalau di dalam negerinya sumber daya alam itu ada. Banyak juga. Tapi dia bilang bahwa kalau misalnya kita eksploitasi habis, terus kita mau gimana? Jadi strateginya sekarang adalah diambil dari luar semua. Ambil dari luar, dia beli. Kalau perlu diakuisisi perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat dan lain sebagainya. Sehingga punyanya mereka, lalu mereka jual ke negara asalnya. Bahkan saya pernah ke Selandia Baru gitu ya.
peternakan sapi dibeli. Iya, bro. Ya, untuk apa? Susunya nanti dibuat keju. Untuk kemana? Ke Cina. Iya. Daripada mereka beli dari eksportir negara setempat, mendingan dia ambil aja. Iya. Nah, nanti kalau misalnya semua udah habis, baru eksploitasi di dalam negerinya. Iya, bro. Baru mengeksploitasi yang tadi itu 9 garis putus yang banyak itu. Iya, bro. Ya kan? Jadi pemerintah Cina berpikirnya panjang. Iya, bro. Nah, ini yang saya juga berharap bahwa siapapun yang menduduki kursi pemerintah, Betul kita harus berpikir panjang dan mengajak rakyat kita untuk berpikir panjang. Iya, bro. Kadang pemerintah kita sudah berpikir panjang, tapi rakyat kalau suruh berpikir panjang dia bilang nggak mau lah, terlalu mahal ini dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau rakyat itu istilahnya short sighted gitu ya, dia hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka. Kalau bisa murah kenapa harus beli mahal? Upaya apa, Prof? Kan tadi ini kan menarik sekali, kita itu harus menyiapkan diri kita. Ya. Nah, upaya-upaya apa mungkin nanti melalui Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pendidikan atau siapapun itu yang terkait, apa ini supaya kita ini rakyat kita atau masyarakat kita di seluruh Indonesia ini bisa benar-benar bangga dengan negaranya, sehingga kita bisa sejahtera melalui apa ini kira-kira, Prof? Ya, sebenarnya sih banyak yang harus dilakukan ya, mulai dari peningkatan SDM, lalu bro. Kemudian menghilangkan katakanlah yang tadi korupsi dan lain sebagainya. Korupsi itu yang membuat lemah juga. Lalu kemudian visi kenegaraan dari rakyat. Tapi dari semua itu yang paling penting ini yang dikuasai oleh Pak Iskandar. Komunikasi publik. Komunikasi publik. Ya, memberi pemahaman kepada rakyat kita. Bahwa pemerintah ketika mereka menjalankan tugas itu tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan kelompok. Setuju. Bahwa kami menjalankan ini semua karena amanat dari rakyat. Iya, bro. Ya, sesuai dengan konstitusi. Karena konstitusi bilang bahwa yang namanya pemerintah, kamu harus kasih ya keselamatan bagi rakyatmu, kecerdasan bagi rakyatmu, dan seterusnya. Nah, ini kan yang sekarang diupayakan, tetapi harus dinarasikan secara baik kepada rakyat. Dan terus menerus ya, Prof. Dan ya? terus menerus sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Dan mereka jadi punya kepercayaan, trust ya, bahwa siapapun yang duduk di pemerintah, mereka itu bekerja dengan sesungguh hati untuk membuat Indonesia ini besar. Profesor juga sebagai akademisi. Ya, saya lihat rektor juga. Jadi menurut Profesor, masyarakat kita ini bagaimana ke depannya? Apakah masih dikatakan masih bisa atau harus terus kita pecut supaya mereka itu memahami tentang internasional ini ataupun Asia ini? Bagaimana, Pak? Kalau menurut saya harus terus ya. Terus menerus, Pak. Iya, harus terus menerus dan harus diberi motivasi karena saya bingung kadang-kala. Nah, Profesor udah mulai bingung ini. Seru nih Profesor. Karena begini, misalnya saja di era sekarang ini masih berpikir tentang separatisme. Iya, mau mendirikan negara sendiri dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat di Eropa, Uni Eropa, mereka yang tadinya negara masing-masing, sekarang mau menjadi satu Uni Eropa, bahkan bukannya tidak mungkin suatu hari nanti ada yang disebut sebagai the United States of Europe. Jadi United States, negara-negara yang bersatu di bawah naungan bukan Amerika, tapi di Eropa sendiri. Iya kan, udah seperti Kalau itu. mata uang kan udah sama semua. Sudah sama semua. Iya, bro. Nah, sementara kita di Indonesia masih berpikir soal, saya mau mendirikan negara sendiri. Kalau saya negara sendiri maka saya lebih sejahtera. Ini sumber daya alam dan sebagainya. Sudahlah. Berarti komunikasi kita atau pejabat-pejabat ini tentunya perlu cara berpikir seperti katakanlah profesor yang sudah pengalaman, bagaimana merangkul semuanya supaya Asia Tenggara maupun ASEAN ini benar-benar solid. Nah, ini kan dari dulu ada cita-cita tapi kan kayaknya nggak jadi-jadi ya, Prof. Betul. Ya memang yang pertama adalah buat kawasan ini bahkan negara kita ini sejahtera. Iya, bro. Ya kan? Nah, bagaimana membuat itu sejahtera? Ya jangan saling gontok-gontokan. Setuju, bro. Iya kan? Setuju. Kita harus kerjasama ini. Iya, bro. Kalau kita nih sekarang, jangankan antar negara ASEAN. Ya, negara ASEAN kita nih kadang-kadang bilang gini, Vietnam, kamu ya buat pabrik misalnya handphone. Iya. Ya,
Sementara pasarnya yang dijual itu handphone itu kan dari misalnya dari suatu negara di luar kawasan. Dia buatnya di situ, nanti yang beli orang Indonesia. Dan yang buka lapangan pekerjaan kan kamu di Vietnam kan begitu kan? Iya, nah, bro. ini yang kita harus bersatu bagaimana nih? Bahwa cita-cita yang katakanlah ASEAN itu seperti apa itu harus terwujud. Belum lagi juga terhadap Indonesia kita di dalam negeri aja kita antar pemerintah daerah kadang-kadang ada itu perasaan kok kamu lebih banyak untung daripada saya kayak begitu. Jadi kalau saya lihat kita sudah ngulik-ngulik ini Prof. Jadi tentunya peran pemerintah ini sangat penting ya Prof ya. Sangat penting peran pemerintah ini. Apa kira-kira harapan profesor kepada pemerintah ini supaya negara kita ini bagus? Pertama, harapan kita kepada pemerintah, harapan kita kepada masyarakat, ataupun siapapun tadi, karena tadi ada profesor bilang ada mau buat negara sendiri begini, supaya kita bagus semua. Apa harapan kita ini kita sampaikan kepada pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka bisa mendengarkan kita punya perkasa ini, kita punya ini hashtag kita minim sensasi tapi penuh informasi. Apa harapan Prof? Kasih informasi. Harapan saya 3 hal. Iya, Kalau misalnya pemerintah benar-benar mau menjalankan untuk bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat kita. Ya. Pertama harus beri rakyat itu percaya terhadap pemerintah. Apa yang dijalankan benar-benar untuk rakyat Republik Indonesia. Iya bro. Iya kan? Kalau misalnya pada waktu kontestasi pemilu ada si A, si B, ini lain sebagainya, itu sudah selesai, maka ke depan adalah kita sama. Iya bro. Dan rakyat harus percaya kepada pemerintah. Harus percaya. Harus itu kunci percaya kepada kunci. Ya, jangan kemudian merongrong. Kalau misalnya mereka bilang saya nggak puas, oke, tunggu 5 tahun lagi. Iya kan? Iya bro. Nanti diselesaikan di 5 tahun itu pada waktu pemilu. Tapi jangan sekarang di tengah-tengah. Jadi bangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, yang namanya pemerintah itu kan diisi oleh orang, manusia. Nah, manusia-manusia ini harus menjauhkan diri untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, Prof. Itu. Kepentingan partai. Kepentingan kelompok. Sekali mereka sudah ada di satu jabatan, maka pikiran mereka harus demi Republik Indonesia. Dan kalau bisa ego sektoral harus dikecilkan, diredam. Dibuang jauh-jauh. Karena kalau di Indonesia ini kan banyak koordinasi. Tapi nggak pernah terjadi itu. Jadi karena apa? Ego sektoralnya masih terlalu tinggi. Oke, Prof. Dan yang ketiga, ya, pemerintah harus bisa menyampaikan berbagai hal ke dunia. Bro. Terkait dengan LCS ini. Misalnya Laut Cina Selatan ya, Bro. Kita harus sampaikan bahwa kita dalam posisi seperti ini. Bro. Kita tidak mau terlibat, tetapi kalaupun kita terlibat itu dalam rangka untuk menenangkan dunia, membuat perang yang tadinya perang Cold War itu perang dingin tidak menjadi perang bersenjata. Bro. Iya kan? Itu yang kita harus lakukan. Tapi kita harus juga dapat support dari rakyat kita bahwa ini penting untuk kita lakukan, ya, karena kalau misalnya terjadilah perang gitu ya. Nantinya ujung-ujungnya rakyat kita juga yang akan menderita. Berarti harapan profesor kepada Kementerian Luar Negeri, kepada penegak hukum, mungkin Angkatan Laut, mungkin Angkatan Udara, patrolinya segala macam, ada nggak harapan Prof sehingga yang tadi kita lihat mereka bisa sampai ke kita, dikawal dengan Coast Guard-nya. Harapan-harapan Prof supaya negara kita ini baik apa kira-kira Prof? Ya, jadi ya semua harus berperan ya, tentunya ya. Kementerian Luar Negeri dengan diplomasi dengan berbagai negara. Tapi diplomasi itu kadang tidak akan ada artinya kalau tidak di back atau didukung oleh misalnya kekuatan militer. Betul, iya. Jadi kekuatan militer juga harus penting. Tapi juga jangan sampai berlebihan. Saya misalnya melihat kalau kasus Natuna Utara, karena ini kan di zona ekonomi eksklusif. Betul. Itu tidak perlu kemudian TNI kita langsung sampai ke sana, sampai membangun dan lain sebagainya. Nanti dibilang ini tahu hukum internasional atau tidak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi jadi tetap harus kehadiran. Tetap harus kehadiran. Iya. Nelayan-nelayan kita harus didorong ke sana. Saya dengar dari Pak Menhan kalau perlu kita juga sama seperti Cina. Yang kita kirim adalah milisi-milisi kan akan ada ini komponen cadangan. Ya kan mereka bisa dimasukkan di sana dan lain sebagainya. Untuk harus hadir seperti marinir kita. Itu kalau misalnya di pulau yang tidak
tidak ada yang tinggal di sana. Mereka harus ada di sana. Kenapa? Menancapkan bendera untuk Pulau Nipah ada itu, ada batalion di sana. untuk mengatakan bahwa ini wilayah Republik Indonesia. Betul. Karena kalau kita nggak ada di sana, Diambil orang, bro. diambil orang. Dan kita, mohon maaf ya, putusan dari Mahkamah Internasional terkait Sipadan dan Likitan, walaupun ini bukan pada waktu kita masih menempah masa lalu, itu dianggap bahwa ya Belanda cuma muter-muterin pulau itu aja. Sementara Inggris bangun mercusuar, kemudian membuat aturan penangkaran penyu dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Kita juga patroli juga di sana, bro. Cuma lihat, bro, balik lagi patroli doang. Nah, tapi kan patroli juga butuh BBM ya, Iya, logistik dan lain sebagainya. Ini yang rakyat juga sudah harus tahu bahwa anggaran untuk pertahanan itu ya memang harus besar. Harus besar, Prof. Karena kita negara besar. Tapi bisa bagaimana anggaran bisa besar? Ya harus taat membayar pajak. Ya jangan melakukan ya penyelundupan pajak dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua ini berangkai. Kalau menurut saya semua ini akan berangkai. Berarti bila mana kita ingin damai, Prof, bila mana diplomasi kita ingin bagus, kita harus punya power di belakang kita. Betul sekali. Begitu ya, Prof? Betul, betul. Baik. Bahkan Pak Es kalau boleh, tokoh-tokoh kita yang Prof. punya pengaruh juga ke negara lain, kita minta nanti juga melakukan yang saya sebut sebagai backdoor diplomasi. Backdoor diplomasi. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya diplomasi yang formal, Prof. itu kadang-kadang stuck. Betul, karena terlalu birokrasi atau gimana. Iya, tapi kalau dengan backdoor diplomasi, dengan olahraga mungkin. bisa olahraga, bisa ini dan lain sebagainya. Bro. Yang intinya adalah bagaimana hubungan antar negara itu baik, ya. Dan saya selalu ingatkan dengan menghadapi Cina, backdoor diplomasi itu penting. Tokoh yang bisa komunikasi ke pemerintah Cina, kamu jangan terlalu agresif. Kalau kamu terlalu agresif, nanti rakyat saya ini marah. Kalau rakyat saya marah, saya sebagai pemerintah atau pemerintah kita akan sulit berhubungan sama kamu. Betul, Prof. Kan gitu. Nah ini harus ada orang yang seperti itu, yang menyampaikan pesan itu supaya ya Cina tidak agresif. Kalau Cina tidak agresif, maka kalau misalnya ya kita kan hidup nggak bisa tanpa bantuan ya. Betul, Prof. Kita kan bisa juga minta bantuan dari Cina, dari Amerika dan lain sebagainya, sepanjang tidak akan mengganggu kebijakan politik luar negeri kita. Betul, kebijakan politik dalam negeri kan fine-fine aja gitu kan. Betul. Nah, itu kalau kita minta bantuan itu rakyat kita tidak akan mencurigai macam-macam, dan mereka justru mensupport bahwa pemerintah saya sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar dan nantinya kita semua yang akan mendapatkan manfaat. Waduh, terima kasih sekali, Prof. Kita sudah berbincang-bincang tentang Laut Cina Selatan. Harapan kita kepada seluruh pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke bisa mendengar, bisa menambah ilmu, menambah semangat bahwa negara kita ini negara besar. Tentunya kita perlu bersama-sama membangun negara ini, apalagi melalui profesor sudah memberi edukasi yang baik dan informasi sesuai dengan program kita, minim sensasi, penuh dengan informasi. Kami terima kasih sekali, Prof. Terima mungkin kasih, ada pesan kepada pemerhati NKRI dari Profesor mungkin sebelum kita tutup. Jadi pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke, ini bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Tanamkan semangat nasionalisme kita. Percayalah bahwa NKRI ini yang akan membawa kita ke kebahagiaan yang abadi sebagai sebuah negara, dan tentunya kita harus percaya segala sesuatu kepada pemerintah kita. Terima kasih. Kita percaya kepada pemerintah dan kita akan merayakan ulang tahun ke-75, Prof. 75 ya. tahun. Harapan kita semua Indonesia tetap ada di peta dunia dan benar-benar dihargai dan benar-benar bisa menjadi panutan untuk mendamaikan Laut Cina Selatan ini. Betul sekali. Terima kasih, Prof. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa sehat dan ketemu lagi. Terima kasih.